Tak ada penghormatan yang lebih baik untuk Valentino Rossi, tokoh utama secara tidak langsung malam ini lewat logo khusus di seragam yang dikenakan di San Siro. Inter tampil sesuai kebutuhan dan menaklukkan Cagliari dengan skor tegas 3-1, mengukuhkan posisi puncak klasemen sambil memaksa Napoli untuk merespon Senin nanti saat menghadapi Empoli. Kemenangan ini juga menjadi bekal ideal jelang laga Liga Champions melawan Bayern Munchen. Inter langsung tancap gas sejak awal, mencetak 2 gol dalam 26 menit lewat Marco Arnautovic dan Lautaro Martinez, mengukir babak pertama yang sangat baik. Namun, babak kedua dimulai dengan buruk saat Roberto Piccoli mencetak gol yang menghidupkan kembali bayangan masa lalu. Ketegangan itu hanya berlangsung selama 7 menit, karena Jan Bisek mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan bagi tim asuhan Inzaghi. Simone Inzaghi dan seluruh tim Inter Milan bisa bernapas lega setelah mendengar kondisi pemain sayap mereka, Nikola Zalewski. Zalewski keluar pada menit ke-67 dalam pertandingan yang dimenangkan Inter 3-1 atas Cagliari, tetapi bukan karena cedera serius, melainkan akibat kelelahan. Hal ini dijelaskan langsung oleh Zalewski melalui unggahan di Instagram. Terima kasih atas banyaknya pesan, untungnya ini hanya kram. Tapi yang paling penting adalah 3 poin. Sampai jumpa hari Rabu. Demikian pernyataan pemain asal Polandia yang sebelumnya bermain untuk Roma tersebut, memberikan rasa tenang kepada para penggemar. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, berbicara lebih lanjut di ruang konferensi pers Stadion San Siro setelah kemenangan 3-1 timnya melawan Cagliari. Dalam wawancara dengan FC Internews, Inzaghi mengungkapkan keyakinannya terhadap kinerja tim dan merespons beberapa pertanyaan penting. Menanggapi apakah dirinya khawatir akan mengulang situasi yang terjadi di pertandingan melawan Parma, Inzaghi menegaskan bahwa timnya telah menunjukkan performa yang sangat baik secara fisik dan teknis. Kami tampil bagus melawan tim yang terorganisir dengan baik, ujarnya. Ia juga mengakui bahwa meskipun tim kebobolan gol di babak kedua, mereka segera membalas dengan gol ketiga dan berhasil mengendalikan pertandingan. Inzaghi juga berbicara tentang lini serang Inter setelah Januari dan bagaimana Arnautovic telah memberikan dampak positif. Dia menyatakan bahwa Arnautovic selalu menjadi bagian dari tim dan kinerjanya yang baik sangat dihargai, serta menambahkan bahwa Korea dan Taremi juga memberikan kontribusi penting. Kami membutuhkan semua pemain, tidak ada yang akan tertinggal, tegasnya. Mengenai jadwal pertandingan yang padat dan menghadapi tim-tim di posisi atas klasemen, Inzaghi mengingatkan bahwa setiap lawan akan selalu berusaha memberikan kesulitan. Kami harus selalu tetap waspada, katanya. Inzaghi juga memberikan apresiasi terhadap dukungan fans Inter, mengungkapkan bahwa statistik mencatat hanya Real Madrid yang memiliki rekor kandang yang lebih baik sejak ia melatih Inter. Ia menambahkan bahwa bermain di San Siro untuk kompetisi seperti Liga Champions dan Coppa Italia menjadi sangat penting, terutama karena dukungan penggemar yang selalu hadir di saat-saat sulit. Ketika ditanya tentang komentar Kane dan kompani yang menyebut bahwa Inter merayakan terlalu berlebihan, Inzaghi dengan tenang mengatakan bahwa dirinya hanya memberi selamat kepada tim dalam waktu singkat. Kami harus terus maju. Setiap pertandingan selalu terbuka dan kami harus bermain dengan sangat baik untuk terus maju. Tutupnya, menegaskan tekad tim untuk terus berjuang di setiap kompetisi. Setelah kemenangan Inter 3-1 atas Cagliari, bek tengah Stefan De Vrij hadir dalam konferensi pers untuk memberikan komentarnya mengenai jalannya pertandingan dan persiapan menghadapi leg kedua Liga Champions melawan Bayern Munchen. Dalam wawancaranya yang dilaporkan oleh FC Internews langsung dari San Siro, De Vrij menekankan pentingnya kemenangan ini dan bagaimana timnya berhasil menjaga fokus. Ini adalah pertandingan yang sangat penting, dan kami tahu betul bahwa kami harus menang, ujar De Vrij. Sama seperti pekan lalu, kami unggul 2-0 lebih dulu. Lalu sempat kebobolan di awal babak kedua, tapi kami langsung merespon dan kembali memperlebar keunggulan. Setelah itu kami mampu mengontrol jalannya pertandingan. Saat ditanya soal pendekatan Inter menghadapi Bayern Munchen di laga penentuan, De Vrij memastikan bahwa timnya tak akan bermain bertahan. Kami tidak akan bermain hanya untuk mempertahankan keunggulan. Untuk lolos, kami harus tampil luar biasa, tegasnya. B asal Belanda itu juga menyoroti momen penting saat dirinya melakukan penyelamatan di garis gawang. Saya berada di tiang jauh untuk membantu Sommer, dan bola memang datang ke arah saya. Itu penyelamatan penting. Kalau mereka mencetak gol kedua, mungkin kami akan lebih tertekan. Tapi dengan itu, kami bisa mengatur tempo lebih baik. Menutup pernyataannya, De Vrij menyebut bahwa adrenalin dan kedalaman skuad menjadi kunci saat ini. Kami bermain sangat sering, tapi itu hal positif karena kami masih bertarung di 3 kompetisi.
Tim ini punya kedalaman di semua lini. Kami senang, tapi tahu bahwa pertandingan-pertandingan penting sudah menanti. Kami akan terus mendekatinya dengan mentalitas yang sama, penuh semangat dan bertekad untuk menang. Pelatih Cagliari, Davide Nicola, memberikan pandangan jujurnya usai timnya dikalahkan Inter Milan 3-1 di Stadion Meazza. Dalam konferensi pers pasca laga, Nicola tetap menunjukkan ada optimis terhadap performa anak asuhnya, meskipun harus mengakui keunggulan tuan rumah. Nicola mengakui bahwa timnya memang kesulitan di awal pertandingan, terutama dalam 20 menit pertama yang menurutnya kurang tepat dalam melakukan pressing. Namun, ia menegaskan bahwa timnya tidak datang untuk bertahan. Kami ingin bermain terbuka dan mencoba menyulitkan Inter, ungkapnya. Setelah gol pertama mereka, kami langsung punya peluang besar. Di babak kedua kami menunjukkan semangat berkorban dan bahkan mencoba menyakiti Inter dengan permainan kami. Soal peluang bertahan di Serie A, Nicola menolak terpaku pada hitung-hitungan poin. Baginya, yang terpenting adalah terus memperbaiki diri dan berjuang hingga akhir musim. Hari ini kami pulang ke ruang ganti dengan perasaan telah melakukan banyak hal positif, ujarnya. Menanggapi absennya Luperto dari starting 11, Nicola menjelaskan bahwa itu murni keputusan teknis, mempertimbangkan beban kerja sang pemain serta risiko akumulasi kartu. Ia juga menegaskan pentingnya tampil berani sejak menit pertama, hal yang menurutnya baru benar-benar terlihat setelah setengah jam laga berjalan. Saat ditanya mengapa timnya tidak bisa tampil sebaik itu saat melawan Empoli, Nicola menggarisbawahi perbedaan karakter lawan. Inter tahu kapan harus menekan dan kapan harus mengatur tempo. Mereka memberikan ruang tapi juga bisa melukai dengan cepat. Melawan tim seperti ini, kamu bisa mendapat celah, tapi kamu juga harus terbiasa bermain dalam tempo transisi yang cepat, jelasnya. Meski hasil belum berpihak pada Cagliari, semangat dan perkembangan yang ditunjukkan menjadi modal penting dalam misi mereka untuk bertahan di Serie A. Usai Inter Milan meraih kemenangan 3-1 atas Cagliari, Jan Bisek memberikan komentarnya dalam wawancara bersama Inter TV. Bisek menegaskan bahwa fokus adalah kunci keberhasilan timnya dan tak ada lawan yang bisa diremehkan di Serie A. Bagi kami, tujuannya selalu menang, ujar Bisek. Kami tahu bahwa setelah laga melawan Parma, kami harus tetap fokus. Hari ini adalah kemenangan yang bagus, tapi kami tidak boleh lengah. Melawan tim manapun selalu sulit karena semua tim bermain habis-habisan saat menghadapi Inter. Kami tahu hari ini tidak akan mudah, dan kami harus melanjutkan performa ini saat melawan Bayern Munchen. Kalau kami tetap fokus, kami bisa menang juga di leg kedua. B asal Jerman itu juga menyinggung soal perkembangan pribadinya sejak bergabung dengan Inter. Ia menyadari pentingnya konsistensi dan kerja keras dalam membangun karirnya. Sebagai pemain, kita selalu bisa berkembang. Saya datang ke Inter karena saya tahu di sini saya bisa belajar dan berkembang. Saya tahu saya harus tetap fokus dan itu yang saya lakukan. Perkembangan saya berjalan cukup baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi saya merasa saya berada di jalur yang benar, ujarnya. Menariknya, Bisek juga mengungkapkan kecintaannya pada NBA, dan mengatakan bahwa jika tak bermain sepak bola, mungkin ia akan jadi pebasket. Saya sangat suka NBA. Mungkin di kehidupan lain saya akan bermain basket, tapi saya lahir di Eropa, jadi saya pilih sepak bola. Bisek ini bersiap bersama rekan-rekannya menghadapi tantangan besar di Liga Champions melawan Bayern Munchen, dengan semangat dan rasa percaya diri tinggi untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan 3-1 atas Cagliari di San Siro. Ia mengungkapkan rasa puasnya atas performa tim, khususnya di babak pertama yang dinilai luar biasa, meskipun di babak kedua sempat kehilangan ritme hingga kebobolan 1 gol. Namun, Inter mampu mengembalikan jarak dan mengamankan 3 poin penuh. Inzaghi juga memberikan pujian khusus kepada Marko Arnautovic, yang tampil impresif. Saya bilang kepadanya bahwa dia bermain sangat baik. Selain golnya, dia adalah pemain yang sangat paham permainan, terlihat dari assist yang dia berikan kepada Lautaro, ujarnya. Pelatih asal Italia ini juga menyoroti pentingnya ketahanan mental di kompetisi sekompetitif Serie A. Selain pengeluaran fisik, ada juga pengeluaran mental. Tetap fokus sepanjang waktu itu tidak mudah, tambahnya. Inzaghi menekankan bahwa timnya harus terus melangkah dengan pemahaman bahwa masih ada 6 pertandingan liga serta kompetisi lainnya yang harus dijalani. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut akan membutuhkan pengorbanan besar,
dan Inter siap memberikan segala yang terbaik untuk meraih hasil maksimal. B. Inter Milan, Stefan De Vrij, menyampaikan kepuasannya atas kemenangan 3-1 timnya atas Cagliari dalam wawancara bersama Inter TV. Ia menekankan bahwa kemenangan ini sangat penting dan tidak datang dengan mudah. Menurutnya, hasil positif seperti ini sangat ditentukan oleh pendekatan mental dan fokus tim sejak awal laga. Kami tidak memulai babak kedua dengan baik dan sempat kebobolan, tapi kami cepat merespon dan mencetak gol ketiga untuk mengamankan kemenangan, ujar De Vrij. Ia juga menyoroti pentingnya penyelamatan yang dilakukannya saat kedudukan 3-1, yang menurutnya bisa menjadi titik balik jika lawan berhasil memperkecil ketertinggalan. Kalau skor jadi 3-2, situasinya bisa jauh lebih berisiko. Tapi kami solid sebagai tim, saling mengenal dan tahu peran masing-masing, tambahnya. Menghadapi laga leg kedua melawan Bayern Munchen di Liga Champions, De Vrij memastikan bahwa Inter akan bersiap sebaik mungkin. Setelah kemenangan di leg pertama, mereka bertekad untuk menuntaskan tugas dan melaju ke babak berikutnya. Ini tantangan besar. Kami akan melakukan segalanya untuk bisa lolos, tutupnya penuh keyakinan. Berkat kemenangan 3-1 atas Cagliari, Inter telah meraih kemenangan kandang ke-54 di Serie A pada era Simone Inzaghi. Sejak musim 2021-2022, yakni sejak pelatih asal Piacenza itu duduk di bangku pelatih nerazzurri, hanya Liverpool, 55, dan Manchester City, 56, yang mencatatkan hasil lebih baik di Liga. Sementara itu, Real Madrid meraih jumlah kemenangan yang sama. Hal ini dilaporkan oleh Opta.